Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya tengah berada di sebuah taman yang begitu indah. Taman yang dirawat dengan baik, sehingga semua yang tumbuh di sini terlihat begitu indah. Suatu pemandangan yang indah. Puji Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika saya diberitahu bahwa sarapan hari ini akan mengambil lokasi di sebuah taman, sebuah kebun, Roh Kudus mengingatkan saya ada satu perumpamaan dalam Alkitab yang gak jauh-jauh dari kebun, saudara. Sama-sama kita buka dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara kasih Tuhan, ketika saudara membaca perikop ini, apa yang muncul dalam pikiran saudara? Ada sesuatu yang menarik, saudara, menggelitik buat saya secara pribadi. Kita baca dalam ayat 6a tadi, di sana dikatakan bahwa ada seorang yang mempunyai pohon ara di kebun anggur. Buat saya pribadi, ini sesuatu yang aneh, saudara. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak wajar. Wajarnya kalau kita mengatakan kebun anggur, ya berarti pohon anggur yang tumbuh di kebun anggur. Kalau kita mengatakan kebun jeruk, berarti pohon-pohon jeruk yang tumbuh di kebun jeruk. Gitu ya, saudara, benar ya? Nah, tapi firman Tuhan di sini katakan bahwa ada pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Apa maksudnya, saudara? Ada 2 kemungkinan, saudara. Ada 2 kemungkinan mengapa pohon ara ini bisa tumbuh di kebun anggur. Mari sama-sama kita mau belajar kemungkinan yang pertama. Pohon ara ini adalah tanaman liar. Tanaman liar yang tumbuh begitu saja di kebun anggur. Apa benar seperti itu, saudara? Yuk sama-sama kita mau renungkan lagi firman Tuhan. Secara logika ya, saudara, secara logika. Kalau memang pohon ara ini adalah tanaman liar yang tumbuh begitu saja di kebun anggur, tentu ya, saudara, sebagai pemilik kebun anggur, gak usah nunggu waktu yang lama, saudara. Ketika dia melihat ada tanaman asing, tanaman liar yang tumbuh di kebun anggur, maka tidak membutuhkan waktu lama. Dia akan segera mengambil kapak, dia akan tebang tanaman itu, sehingga dia tidak menjadi tanaman pengganggu di tengah-tengah kebun anggurnya. Gitu ya, saudara, secara logika masuk akal ya. Tapi apa kenyataannya, saudara? Kita baca dalam ayat 6b. Ayat 6b dikatakan bahwa ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Pemilik kebun datang untuk mencari buah pada pohon ara. Itu berarti bahwa keberadaan pohon ara di kebun anggur itu memang diinginkan oleh pemilik anggur. Betul ya, saudara? Jadi dia memang menginginkan pohon ara itu ada di tengah-tengah kebun anggurnya. Dan dia menaruh harapan bahwa suatu hari nanti ketika sudah sampai pada masanya dia berbuah, pohon ara ini akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh pemilik kebun anggur itu. Berarti, saudara, kemungkinan yang pertama salah, saudara. Jadi kalau kita menganggap pohon ara itu tumbuh secara liar, tumbuh begitu saja, berarti itu salah. Oke, kita masuk pada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua,
pohon ara ini memang sengaja dipindahkan dari kehidupan di luar kebun anggur, dipindahkan masuk ke dalam kebun anggur. Oke? Jadi pohon ara ini sengaja dipindahkan dari kehidupan sebelumnya di luar kebun anggur, dipindahkan masuk ke dalam kebun anggur. Mungkin tadinya pohon ara ini tumbuh di pinggir-pinggir jalan, saudara. Tumbuh liar di pinggir-pinggir jalan. Lalu kemudian dipindahkan masuk ke dalam kebun anggur. Di dalam kebun anggur, pohon ara ini mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jauh lebih layak dari kehidupannya di luar kebun anggur. Jadi kehidupan yang dulu, dia mendapat kehidupan yang lebih layak dari kehidupan yang dulu. Di kebun anggur, dia mendapat perlakuan dan perawatan yang sama persis seperti pohon-pohon anggur yang ada di kebun anggur itu. Dia mendapat tanah yang baik, dia ditanam di tanah yang gembur, dia mendapat perawatan yang baik, mendapat air yang cukup, diberi pupuk secara teratur. Dia dirawat dengan baik di dalam kebun anggur, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, pohon ara mendapat perlakuan yang istimewa, jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya di luar kebun anggur. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita, misalkan kita mau menanam sebuah tanaman, sebuah pohon, tentunya kita menaruh harapan yang besar kepada pohon ini. Kita tentunya menaruh kerinduan bahwa kalau kita merawat tanaman ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kita memberikan pupuk yang teratur, kita memberikan air yang cukup, kita berharap bahwa tanaman ini akan tumbuh dengan baik. Dan nantinya ketika dia sudah besar dan tiba saatnya untuk berbunga atau berbuah, dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Betul begitu ya, saudara? Jadi kalaupun kita menanam tanaman bunga, kita berharap tanaman bunga ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dan ketika pada waktunya berbunga, dia bisa menghasilkan bunga-bunga yang indah, yang bisa menghiasi kebun-kebun kita, seperti di tempat ini, saudara. Begitu banyak bunga-bunganya, sungguh suatu yang indah, saudara. Begitu juga kalau kita menanam pohon buah-buahan, kita rawat dia mulai dari biji, kita tanam, terus kita siram, kita beri pupuk, sampai pohon ini berbuah dengan sehat. Dan kita harapkan nantinya pohon ini dapat menghasilkan buah yang begitu lebat dan rasanya manis. Itu, saudara, itu yang pasti diharapkan oleh semua orang yang menanam, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, sebenarnya, saudara, kitalah gambaran dari pohon ara itu, saudara. Dunia adalah tempat kita berasal. Kita adalah orang-orang dunia, orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Tuhan Yesus yang begitu besar buat saudara dan saya, ketika kita mulai membuka hati, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dalam hidup kita, maka sejak saat itulah, secara otomatis, saudara, kehidupan kita diubahkan, kehidupan kita dipindahkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang, dari orang berdosa, dari budak dosa, dari hamba dosa, kita dilayakkan, disebut menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli-ahli waris surga. Sesuatu keadaan yang luar biasa, suatu yang istimewa buat saudara dan saya. Pertanyaannya sekarang, saudara, pertanyaan ini buat saudara dan saya. Setelah pohon ara dipindahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, dari kehidupan di luar kebun anggur, kemudian dipindahkan masuk ke dalam kebun anggur, apa yang terjadi? Ketika dia sudah mendapat perlakuan yang sama seperti pohon anggur yang lain, apakah dia sudah menghasilkan buah?
Apakah pohon ara ini sudah berbuah? Seperti yang menjadi keinginan dari pemilik kebun anggur tadi. Dia ingin mencari buah dari pohon ara itu. Apakah pohon ara ini sudah menghasilkan buah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya saudara, dalam ayat 7 dikatakan, sudah 3 tahun berlalu. Tahun pertama sudah lewat, tahun kedua sudah lewat, tahun ketiga sudah lewat. Pemilik kebun anggur dengan sabar menanti pohon ara ini untuk menghasilkan buah, untuk berbuah. Tetapi apa yang terjadi kenyataannya saudara? Pohon ara ini sampai 3 tahun berlalu, dia tetap tidak menghasilkan buah. Nol saudara, nihil. Dia tidak menghasilkan buah. Saudara, kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan, tanahnya sudah baik, perawatannya sudah baik, sudah benar, sudah betul. Tapi kenapa kok pohon ara ini tetap tidak menghasilkan buah? Berarti yang salah bukan tanahnya, yang salah bukan cara perawatannya, tapi yang jadi permasalahannya, yang bermasalah adalah pohon ara itu sendiri. Benar ya saudara? Tanahnya sudah baik, perawatannya sudah baik, sudah benar. Berarti yang bermasalah bukan tanah dan perawatannya, tapi pohon ara itu sendiri yang bermasalah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah berapa lama kita terima Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Mungkin ada yang belasan tahun, mungkin ada yang puluhan tahun kita menjadi pengikut Yesus. Tanah kita sudah benar, lingkungan tempat kita tumbuh sudah benar. Kita ada dalam lingkungan yang religius, kita ada dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kita sudah rajin beribadah, kita sudah setia beribadah. Banyak firman Tuhan yang sudah kita terima, yang kita dengar. Sudah begitu banyak berkat-berkat yang sudah kita terima. Berkat dari Tuhan Yesus yang sudah memelihara hidup saudara dan saya sampai hari ini. Pertanyaannya saudara, kalau kita sudah dirawat, dipelihara dengan sedemikian rupa, sudahkah kita menghasilkan buah bagi Kristus? Atau kita hanya hidup sekedar begitu saja, hanya sekedar hidup, hanya sekedar tumbuh, dan hanya menghasilkan daun, dan daun saja tanpa pernah menghasilkan buah. Seperti pohon jeruk saudara. Kalau saudara punya pohon jeruk, dia kita tanam dari kecil, dia tumbuh setahun, 2 tahun, cuma daun, dan daun terus yang bertumbuh saudara. Tanpa pernah menghasilkan buah jeruk seperti yang kita harapkan. Apa gunanya pohon jeruk itu saudara? Dia tidak berguna saudara, sia-sia dia hidup. Karena dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai pohon jeruk yang menghasilkan jeruk, yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Kalau kita tidak pernah menghasilkan buah bagi Kristus, sia-sia saja hidup kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Gak ada gunanya. Lantas, apa dan bagaimana sih sebenarnya hidup yang berbuah itu? Simpel saja saudara. Berbuah artinya memberikan hasil. Berbuah artinya memiliki guna, memiliki fungsi. Jadi secara sederhana, kehidupan yang berbuah itu berarti bermanfaat bagi orang lain. Ada gunanya bagi sekitar kita. Jadi, kalau kehidupan yang berguna, berbuah bagi Kristus, berarti hidup yang berfungsi bagi Kristus. Lantas, bagaimana sih hidup yang berfungsi bagi Kristus itu? Yaitu, hiduplah sebagaimana Kristus hidup. Bagaimana hidup seperti Yesus hidup? Yaitu, hidup menjadi berkat
bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, lewat perbuatan, tingkah laku, pikiran, dan perkataan kita, kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berbuah bukan hanya sekedar kita mengatakan kita beragama Kristen, kita rajin beribadah, kita aktif pelayanan. Ini nggak salah saudara, ini benar. Tapi lebih daripada itu, hidup yang berbuah bagi Kristus adalah hidup yang senantiasa memuliakan Dia. Hidup yang membawa kesenangan dan kesukaan bagi Dia. Hidup yang bukan hanya tampak baik dan benar di hadapan manusia, tetapi juga suci dan lurus di mata Tuhan. Itu hidup yang berbuah bagi Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya hidup kita bisa berbuah bagi Kristus? Firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Saudara bisa membacanya di rumah. Perikop ini berkata bahwa rumusnya cuma satu, supaya kita bisa berbuah bagi Kristus. Kalau saudara baca di sana, ada 5 kali Tuhan katakan. Ini rumusnya saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Rumusnya cuma satu saudara. Hiduplah melekat kepada Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, saat pagi hari ini kita saling mengkoreksi diri. Sudahkah hidup kita masing-masing berbuah bagi Kristus? Mumpung saudara, mumpung pemilik anggur masih berkemurahan, pemilik kebun anggur masih berkemurahan, dia masih memberikan 1 kali lagi kesempatan kepada pohon ara. Firman Tuhan di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa pengurus kebun anggur, dia minta kesempatan 1 kali lagi untuk dia mengusahakan pohon anggur ini lebih seksama. Dia katakan, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya supaya tanah ini gembur. Aku akan mengusahakan menambahkan pupuk kepada pohon ara ini, dengan harapan bahwa mungkin tahun depan pohon ara ini akan berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengurus kebun anggur adalah gambaran dari Yesus dan Roh Kudus. Dia terlalu rindu untuk melihat kita berbuah. Dia akan terus mengusahakan, mengupayakan sedemikian rupa supaya kita berbuah. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah masa-masa kemurahan saudara. Ini adalah kesempatan yang terakhir, masa-masa terakhir di zaman yang akhir. Mari saudara, ambil keputusan pagi hari ini, ambil keputusan. Karena hanya ada 2 pilihan, karena hanya ada 2 pilihan saja di kesempatan yang terakhir ini. Berbuah atau ditebang. Berbuah atau ditebang. Jadilah bijak saudaraku. Sekian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jadilah bijak. Berbuah atau ditebang. Pilihan ada di tangan saudara dan saya semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.